Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya, Bu Nuri, Dan saya, Bu Resti. Kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap hari kita harus Semangat! tepuk semangat. Semangat! Semangat! Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita perhatikan pepatah berikut. At-ta'allamu fis-shaghiri ka'annaqshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar menolong setiap pekerjaan. Manjada wajada. Bila kamu bersungguh-sungguh, kamu akan memperoleh keberhasilan. Baik anak-anak, silahkan disimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua anak-anak. Alhamdulillah. Kami semua mendoakan agar kalian ataupun siapa yang melihat video pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Ingat ya, dalam belajar itu perlu bersabar. Nikmati prosesnya, insya Allah indah pada waktunya. Baik, yuk. Alhamdulillah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih anak-anak, kita sudah masuk di tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Baik, di sini Bapak akan sebutkan tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 5 dan 6 ini. Yang pertama, bermain estafet ember. Yang kedua, keragaman benda dalam permainan. Dan yang ketiga, perilaku yang tidak sesuai aturan. Yang keempat, bermain kasti. Dan yang kelima adalah pembagian dengan pengurangan berulang. Jadi dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita akan lebih terarah dan insya Allah akan lebih fokus. Sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, tepuk semangat. Semangat. Baik, yuk kita mulai. Silakan dibuka buku tematiknya ya. Tematik ya. Tema 2. Ya, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Tepatnya di halaman 130. Sudah anak-anak? Baik. Kalau sudah, perhatikan. Permainan estafet ember berisi air. Bermain estafet dengan ember. Nah, ini berjejer nih. Ya, biasanya 55 atau 33 atau 44, lebih daripada 2 ya. Jadi nanti embernya itu dipindahkan, diletakkan pada lingkaran, lalu temannya yang lain mengambil embernya dengan estafet memindahkan ke teman yang lain di belakangnya. Nah, kita sekarang coba yuk gerakan dasar permainan estafet ember. Bisa semuanya? Yuk kita praktekkan. Oke, siap? Oke. Nah, ingat, gerak dasar adalah dengan cara membungkuk. Ya, membungkuk. Ya, ini bungkuk ini untuk mengambil embernya. Ya,
bungkuk kita untuk ambil ember. Lalu nanti kita gerak dasar dengan mengayun tangan. Mengayunnya ini memindahkan embernya, ayunkan ke teman yang di belakang ya. Gerak dasarnya itu tadi membungkuk, ambil, lalu serahkan ke teman. Membungkuk dan gerakannya mengayun tangan. Bisa ya? Sangat mudah. Oke. Baik. Nah, setelah itu kita ngapain nih, Pak? Nah, kalau sudah, sekarang kita praktikan halaman 139. Nah, perhatikan baik-baik permainan kasti. Sudah? Dibuka halaman 139. Nah, siapa yang sudah pernah main kasti? Kelas 2 belum, Pak? Oke, nah dari sini nih kita akan tahu. Kalau Pak Riki dulu sering banget main kasti. Seru tahu mainnya anak-anak. Bener deh, dimainkan di lapangan luas. Kalau dulu tanah merah ya, daerah Pak Riki itu ada tanah merah. Jadi nggak kena rumah. Kalau main kasti di rumah, pecah nanti kacanya ya. Di lapangan mainnya. Tapi setelah wabah ini selesai, Pak, boleh main pakai masker, protokol kesehatan. Baik. Nah, kasti merupakan permainan bola kecil yang populer bagi anak-anak. Alat yang dibutuhkan adalah bola karet, pemukul kayu, nomor dada, dan tiang hinggap. Nanti mereka akan menghinggap ya, nanti yang pemainnya menghinggap, ada 2 regu nanti ya. Nah, kasti dimainkan oleh 2 regu, regu pemukul dan regu penjaga. Masing-masing regu terdiri atas 12 orang. Tuh kunci tuh, 12 orang. Satu timnya 12 orang. Nah, seru nih, pasti seru. Nggak pernah bosan main kasti. Itu menjaga sportivitas tuh aturannya ya. Kalau ada yang nggak mematuhi, Pak, ya dia kalah. Kalau nggak mematuhi, dia nggak sportif, nggak bagus. Nah, ini perhatikan ke depan. Cara bermain kasti. Pemain yang berada di regu pemukul, pukulan harus melampaui garis pukul dan tidak melewati garis samping lapangan. Setelah memukul, pemukul harus meletakkan kayu ya di ruang pukul. Jadi kalau kamu habis mukul bolanya dilempar, nggak boleh, itu pelanggaran, kena kepala, bahaya. Dan regu penjaga berusaha menangkap bola. Misalnya nih, dilempar, Pak Riki pukul, Pak Riki regu pukul, dapat pukulannya, Bapak pukul bolanya dapat, taruh pemukulnya di ruang pukul tadi, lari Pak Riki. Nah, di mana, Pak? Nanti berhenti dia di tiap tiangnya, tiang hinggap. Nah, perhatikan lagi. Nah, regu pemukul mendapat nilai 2 bila memukul bola dengan benar dan melewati setiap tiang hinggap. Tuh, liatin. Nah, yang di bawah ini ya. Nih, misalnya tadi pemukul. Nah, yang berarti yang warna kuning nih teman-temannya. Berhasil dipukul, lari dia ke sini, ke tiang hinggap. Pak, penjaganya gimana? Nggak usah ngalangin, penjaga hanya tugasnya menangkap bola. Tuh, melewati setiap tiang hinggap untuk regu pemukul ya, dan kembali ke ruang bebas dengan selamat. Nah, yang pemukulnya lari ke tiang hinggap ini, temannya pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, dan yang terakhir ini pindah ke sini, dan dia berada di ruang bebas. Pak, bolanya nggak dapat, yang muter terus, akhirnya dapat semua, keluar semua, sampai bolanya itu ditangkap oleh si tim yang menangkap bola. Kalau nggak dapat, berarti menang tuh regu pemukul, dapat 2 nilainya. Regu pemukul dan penjaga bergantian peran sesudah 3 pukulan. Nah, pasti deh seru anak-anak ya. Permainan ini sangat disenangi oleh anak-anak. Oke, sampai di sini bisa ya anak-anak memahaminya ya. Alhamdulillah. Nanti bisa kalian praktekkan. Nah, sampai di sini
Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bu Guru kita, yaitu Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Riki. Kali ini kita lanjut belajar ya anak-anak. Silakan dibuka buku paketnya halaman 134. Sudah? Nah, pada halaman tersebut kita akan belajar mengenai mengamati gambar siswa mana yang menaati aturan di sekolah. Ya, coba kita lihat satu-satu nih. Pilih tanda centang seperti ini checklist untuk gambar siswa yang menaati aturan di sekolah. Dan beri tanda silang atau tanda X untuk siswa yang tidak menaati aturan. Mudah ya, kemarin kita sudah belajar aturan saat di sekolah seperti apa, aturan saat di rumah seperti apa, aturan saat bermain seperti apa. Nah, kali ini kita memilih dan mengamati gambar mana siswa yang mengamati aturan di sekolah. Yang pertama, oh ini ada gambar siswa sedang mengenakan seragam sekolah, termasuk menaati aturan di sekolah tidak? Iya, sedangkan siswa yang ini dia mengenakan kaos biasa, kemudian celana panjang dan topi warna abu-abu. Apakah dia termasuk siswa yang menaati aturan? Tidak, karena kalau di sekolah sudah pasti kita menggunakan seragam sekolah. Maka dari itu kita beri tanda X atau tanda silang. Selanjutnya, gambar selanjutnya dilihat. Oh, ini ada ibu guru sedang menjelaskan pembelajaran. Kita lihat nih anak muridnya, siswa-siswinya. Apakah mereka memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru? Termasuk menaati aturan di sekolah tidak? Iya, menaati. Berarti kita kasih tanda checklist ya, tanda centang. Kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Oh, ini siswa-siswinya sedang, wah, ada yang naik ke atas meja, kemudian dilihat ada yang coret-coret, kemudian ada lihat membuang sampah sembarangan di kelas, dan kemudian lihat meja dan kursinya berantakan, kemudian dilihat lagi buku-buku, kemudian kertas dan sampah berserakan di mana-mana. Apakah siswa-siswi ini menaati aturan di sekolah? Ya tidak? Tidak, mereka malah membuat apa ini? Gaduh di dalam kelas, kemudian tidak menjaga kebersihan. Maka dari itu kita beri tanda silang atau tanda X ya. Nah, mudah ya, kalian harus tahu nih mana yang menaati peraturan di sekolah, mana yang tidak. Sedangkan dilihat lagi gambar yang terakhir. Oh, ada siswa dan siswi ini sedang melakukan piket kelas. Ada yang merapikan vas bunga, ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, ya ada yang membersihkan meja dan kursi. Mereka sedang piket kelas, berarti menaati aturan di sekolah tidak? Mereka menjaga kebersihan tuh, ada sampah disapu. Berarti kita beri tanda centang atau silang nih? Tanda centang, karena mereka termasuk siswa yang menaati peraturan di sekolah. Mudah ya? Selanjutnya kita lanjutkan, dibuka lagi buku paketnya halaman 141. Sudah? Nah, kali ini kita belajar lagi nih nak mengenai pembagian. Tapi kali ini pembagiannya kita ubah ke bentuk perkalian. Nah, ingat ya, pembagian kita ubah ke bentuk perkalian. Caranya bagaimana, Bu? Lihat soal yang pertama. Di sini kita lihat dulu soal yang bawahnya ini, ya. 32 dibagi 4. Berarti cara menyelesaikan dan cara menjawabnya adalah, ingat, pembagian itu pengulangan yang berulang-ulang. Berarti angka 32 kita kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4 sampai dia menghasilkan angka 0. Coba kita hitung. 32 dikurangi angka 4 yang pertama hasilnya berapa? 32 dikurangi 4. 28. Kita kurangi lagi, 28 dikurangi 4. 28.
4. Kemudian 24 dikurangi lagi dengan angka 4, hasilnya 20. 20 kita kurangi 4 lagi, hasilnya 16. 16 kita kurangi 4 lagi, hasilnya 12. Oh, berarti belum sampai 0. Hasilnya kita kurangi lagi. Kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4. Nah, ingat, tadi sampai sini ya. Nah, tadi sampai sini. Sekarang kita kurangi lagi. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurangi 4 sama dengan hasilnya 0. Berarti tuh ya, kita kurangi dengan angka 4 sampai kita menemukan hasilnya 0. Kemudian kita hitung hasilnya. Hasilnya ini dari mana, Bu? Ingat, hasilnya adalah kita hitung pengurangan 4 ini dikurangi berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Karena, nah sekarang kita ubah ke bentuk perkalian. Kenapa 32 dibagi 4 hasilnya 8? Karena, nah kita tulis nih nak hasilnya. 8 dikali. Nah, dikali, lihat pembagian yang kedua ini. Ya, dikali 4, 8 dikali 4, maka hasilnya adalah 32. Coba, kita sudah menghafalkan perkalian 4 ya. 8 kali 4 hasilnya berapa? Betul 32 tidak? Benar. Ya kan? Berarti pembagian 32 dibagi 4 sama dengan hasilnya 8. Karena jika kita ubah ke perkalian, hasilnya ini kita tulis 8 dikali 4. 4-nya dari sini nak. Nah, dari bilangan yang dibagi. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Mudah ya, bisa. Contoh soal yang kedua. Kita lihat dulu yang bawahnya. Jangan kalian bingung yang di atasnya ini. 40 langsung kurangi berapa? Kita lihat dulu soal yang bawahnya. Ya. 40 dibagi 5. Berapa ya hasilnya? Nah, baru kita hitung. 40 dikurangi 5, dikurangi 5 sampai kita menghitung hasilnya sampai kita temukan 0. Ya. Baik, coba sampai di sini dulu. Kita hitung bersama-sama. 40 dikurangi angka 5 yang pertama. Berapa hasilnya? 40 dikurangi 5? 35. 35 dikurangi 5? 30 dikurangi 5. Berapa anak-anak? 25 dikurangi 5. 20 dikurangi 5. 15 dikurangi 5. 10. Oh, hasilnya masih 10 nih, hasilnya masih belum 0. Kita kurangi lagi. Ya, nah coba tadi sampai di sini kita hitung lagi. 10 dikurangi 5. 5. Kemudian yang terakhir 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Wah, berarti hasilnya sudah 0 ya. Berarti sekarang kita hitung. 40 dibagi 5 hasilnya adalah, kita hitung pengurangan 5-nya ini diulang berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Karena, nah sekarang kita ubah ke perkalian nih. Kita tulis hasilnya dulu. 8 dikali, kali berapa? Lihat pembagian yang kedua ini. Dikali 5, hasilnya sama dengan adalah 40. Ayo kita sudah hafal perkalian 5. Coba buktikan. 8 dikali 5 hasilnya 40 tidak? Benar tidak? Benar, berarti bisa ya. Kalau kalian sudah menghafal perkalian pasti mudah mengerjakan pembagian. Maka dari itu wajib kita harus hafal perkalian
Sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Selanjutnya silakan dibuka halaman 142. Nah, kali ini kita akan belajar tabel perkalian nih, melihat tabel perkalian, tapi kita bisa melihat jawaban pembagian dalam tabel perkalian. Nah, kita lihat ya. Tabel perkalian juga bisa digunakan untuk pembagian. Contohnya, jika kita ingin membagi angka 21 dengan 7, tuh, 21 dibagi angka 7. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat nih. Lihatlah angka 21. Lihat tabel perkalian ini. Oh, ini ada 21. Oh, angkanya ini. Lihat angka 21, kemudian tarik garis lurus ke atas. Tarik garis lurus ke atas. Nah, ini sudah ada tanda panahnya ya. Kita tarik garis lurus ke atas hingga ke arah 7. Kenapa ke arah 7? Karena 21 ini soalnya 21 dibagi 7. Maka dari itu bilangan yang 21 ini kita tarik garis ke atas ke arah angka 7. Kemudian kita tarik garis lurus mendatar ke kiri. Kita akan menemukan angka 3. Tuh. Lihat lagi. Ketika sudah kita tarik garis atas, kemudian untuk menemukan hasilnya, kita harus tarik garis lurus mendatar ke kiri. Tuh. Tapi kita menarik garis lurusnya dari angka 21 ini, Nak. Kita tarik garis lurus, tarik ya. Oh, menemukan hasilnya 3. Coba. Berarti hasilnya adalah 21 dibagi 7, hasilnya 3. Mudah ya? Yang pertama, kita tarik garis lurus ke atas. Kemudian untuk mencari jawaban, kita tarik garis lurus mendatar ke kiri. Ya, coba di sini ada contoh soal. Ayo kita berlatih. Yang pertama, soal di sini 24 dibagi 8. Ingat, pembagiannya 24. Berarti kita cari angka 24 di mana? Oh, ini ketemu angka 24. Kemudian ingat, hal yang pertama dilakukan, tarik garis lurus ke arah atas. Oh, nah di sini sudah kita tarik garis lurus ke atas. 24 dibagi 8 benar ya? Tuh, soalnya 24 dibagi 8. Hasilnya kita tarik garis lurus mendatar ke kiri. Lurus. Dari angka 24 ini kita tarik garis lurus. Lurus sampai kita temukan hasilnya di sini adalah 3. Berarti 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. Soal selanjutnya 36 dibagi 9. Kita cari angka pembagiannya dulu. Angka yang pertama ini berapa? 36. Kita cari. Mana angka 36? Oh, ini 36. Baik, yuk sekarang kita kerjakan. 36. Kita tarik garis lurus ke atas ke arah 9. Karena 36 dibagi 9. Tuh benar ya, Nak ya. Untuk mencari jawabannya bagaimana? Kita tarik garis lurus mendatar ke kiri. Tapi dari mana? Dari angka 36-nya ini. Kita tarik garis lurus sampai ujung. Kita menemukan angka berapa ini? Oh, 4. Berarti hasilnya adalah 4. Mudah ya. Selanjutnya yang terakhir, 45 dibagi 5. Kita cari angka 45 di mana ya? Di mana angka 45? Nah, oh ini di bawahnya. Oke, kita ketemu. Kita tarik garis lurus ke arah atas. 45 dibagi 5. Oh, ini kalau di atas lihat. Kalau kita tarik garis lurus ke atas tapi tidak menemukan bilangan 5, berarti itu bukan jawabannya ya. Kita cari di sini soalnya 45 dibagi 5, tapi ketika kita tarik garis lurus ternyata 45 ke atas, kok 45 bagi 9 berarti salah. Kita cari 45 ini sampai kita menemukan angka yang dibagi, yaitu angka 5. Nah, kita temukan di sini 45 dibagi 5. Betul ya, nih soalnya ya, 45 dibagi 5 hasilnya adalah berapa?
Nah, kita tarik garis lurus ke arah atas dari angka 45-nya. 45 kita tarik garis lurus ke atas. Hasilnya adalah 9. Berarti jawabannya 45 dibagi 5 adalah 9. Paham ya anak-anak? Jika kalian tarik garis lurus ke atas, harus perhatikan pembagiannya dulu ini. 45 dibagi berapa? Jika kalian tidak menemukan angka tersebut, kita cari tarik garis lurus mendatar ke kiri. Contohnya tadi yang terakhir. Yang 45 dibagi 5 ketika kita tarik garis atas ke arah atas ternyata bukan dibagi 5. Berarti kita cari mendatar yang ke kiri. Nah, sampai kita temukan bagi 5. Maka dari itu hasilnya adalah 9. Mudah ya, bisa. Yang sudah hafal perkalian pasti lebih mudah menjawabnya tanpa melihat tabel perkalian ini. Ya. Yang terakhir, silakan dibuka halaman 143. Sambil dibuka buku paketnya, silakan. Sudah? Nah, kali ini kita akan belajar mengisi bilangan yang tepat. Nah, kira-kira nih di sini ada soal titik-titik-titik. Ini bilangan yang benar dan tepat itu berapa ya? Perhatikan anak-anak ya, ini harus disimak baik-baik. Ayo mulai fokus dan konsentrasi. Dilihat, kita lihat angkanya dulu. Oh, di sini 22, 24, kemudian titik-titik 26. Berapa ya ini kira-kira hasilnya? Dilihat. Di sini soalnya adalah dibagi 2. Ya. Di sini soalnya dibagi 2, berarti angka selanjutnya adalah setelah angka 24 ini kita tambahkan dengan bilangan 2. Bu Nuri ulangi sekali lagi. Kita lihat soalnya di sini dibagi berapa? 2. Berarti jawabannya adalah angka selanjutnya adalah kita tambahkan 2. 24 ditambah 2 berapa? 26, betul. Selanjutnya tuh, ketika 26 dibagi 2, berapa hasilnya? 28, benar ya? Kemudian bilangan yang terakhir, kita tambahkan lagi 2. Kenapa kok ditambah 2? Karena dia akan dibagi dengan angka 2. Kalau di sini dibaginya 5, berarti kalian tinggal tambahkan jumlahnya. Tambahkan 5, tambahkan 5. Ya, paham? Baik, terakhir berarti 28 kita tambahkan 2, berapa nah hasilnya? 30. Betul. Nah, sudah. Kemudian, kotak yang paling terakhir ini adalah hasil dari jawaban. 22 dibagi 2, hasilnya adalah 11. Kalau kita hitung, coba dihitung. 22 dibagi 2, itu pasti hasilnya 11. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, untuk kotak yang terakhir kalian tidak perlu menghitung, nak. Kalian tulis saja, pasti kotak yang terakhir ini adalah angka yang berurutan atau bilangan yang berurutan. 11, 12, 13, pasti di sini jawabannya 14. Kok bisa, Bu? Iya. Silakan, jika tidak percaya kalian hitung. 28 dibagi 2, coba kalian hitung. 28 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sampai kalian menemukan 0, pasti hasilnya 14. Yang terakhir, ayo bilangan berapa kira-kira? Berapa jawabannya? 15, betul. Tuh, kita lihat deh, hasil jawabannya bilangan yang berurutan kan? 11, 12, 13, 14, 15. Ingat, tapi kotak yang paling atas adalah bilangan yang kita tambahkan dengan yang bilangan yang akan dibagi. Ya, tuh ada contoh lagi soal yang kedua. Coba kita kerjakan bersama-sama. Langsung kita lihat di sini pembagiannya itu pembagian berapa? Oh, pembagian 3. Berarti kita tambahkan dengan angka 3. Nah, Bu, tapi ini di depan kotak yang pertama ini ada titik-titik. Apakah kita tambahkan atau kita kurangi? Nah, jika ada titik-titik yang berada di kotak paling depan ini, itu tidak kita tambahkan, tapi kita kurangi dengan angka 3. 36 nih, kita menguranginya adalah dengan kotak selanjutnya nih. 36, kita kurangi dengan angka 3. Berapa hasilnya?
33. Kok bisa, Bu? Iya, jika sudah diketahui angka kotak dari kotak setelahnya, maka kotak sebelumnya ini harus dikurangi. Kecuali jika kotak yang pertama ini sudah diketahui, baru kita jumlahkan angka 3 selanjutnya. Coba kalau nggak percaya, 33 ditambah 3 berapa hasilnya? 36. Kemudian kita tambahkan lagi 36. Ditambah 3 berapa hasilnya? 39. Betul. Coba 39 kita tambahkan 3 berapa hasilnya? 42 tuh, betul kan? Nah, sekarang 42 kita tambahkan angka 3, berapa hasilnya? 45. Hebat. Oke, sekarang tinggal hasilnya nih. Kotak yang paling bawah ini adalah hasil dari pembagian. Nah, ingat tadi perkataan Bu Nuri, pasti kotak yang paling bawah ini adalah bilangan yang berurutan, angka yang berurutan. 33 dibagi 3 sudah pasti di sini berapa hasilnya? 11. Udah, tinggal kalian isi 11, 12, kotak selanjutnya 13, selanjutnya 14, selanjutnya 15, selesai deh. Mudah kan? Kok bisa, Bu? Bisa ya. Coba jika kalian buktikan 33 dibagi 3, kalian kurangi 33 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sampai hasilnya 0, pasti hasilnya 11. Begitupun bilangan selanjutnya, jika dibagi 3, ini adalah hasilnya. Bisa? Mudah? Matematika enak ya, mudah ya. Tetap semangat ya, kita harus banyak berlatih agar kalian bisa menjawab soal matematika ya. Dengan berlatih, dengan kalian mencoba, itu kalian pasti akan tahu dan kalian pasti akan bisa, nak. Oke? Baik, alhamdulillah sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riki dan Bu Nuri ya, anak-anak. Tetap diperhatikan baik-baik dan diingat apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Semoga bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Baik, sampai jumpa besok anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.